Diceritakan pada tanggal 3 Agustus tahun 1812 Masehi, Kanjeng Raden Tumenggung Sekodiningrat, yang ketika itu menjabat sebagai bupati untuk wilayah Yogyakarta, berkunjung menemui Sir Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal berkebangsaan Inggris untuk wilayah Hindia Belanda. Kunjungan Tumenggung Sekodiningrat dan Sir Thomas Raffles di kediaman John Crawford, seorang residen Inggris Raya yang bertugas di Yogyakarta. Pertemuan itu membahas tentang candi-candi di Jawa. Dalam pertemuannya dengan Sir Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur yang sangat tertarik dengan ilmu sejarah dan peninggalan-peninggalan purbakala di wilayah Jawa, Tumenggung Sekodiningrat melaporkan kepada Sir Thomas Raffles bahwa seorang mandor kebunnya yang bernama Rahmat menceritakan padanya bahwa ia telah melihat sebuah candi yang sangat besar yang telah terkubur tanah, dan hampir sebagian badan candi telah tertutup pohon dan semak-semak belukar. Mendapatkan laporan tentang keberadaan candi besar yang tertutup tanah, Sir Thomas Raffles yang sangat tertarik dengan cerita itu, segera meminta Tumenggung Sekodiningrat dalam waktu dekat untuk segera melihat dan memeriksa tentang kabar keberadaan candi tersebut. Tak selang lama setelah pertemuan itu, Tumenggung Sekodiningrat yang ditemani mandornya yang bernama Rahmat segera datang menuju wilayah di Desa Bumi Segoro, sebuah desa yang terletak tak jauh dari lokasi candi kuno tersebut. Setibanya di Desa Bumi Segoro yang tak jauh dari lokasi keberadaan candi, yang ternyata, akses jalan dari Desa Bumi Segoro menuju candi telah rimbun ditumbuhi pohon-pohon besar dan penuh dengan semak-semak belukar. Maka Tumenggung Sekodiningrat segera menulis surat laporan kepada Sir Thomas Raffles untuk meminta izin melakukan penebangan pohon-pohon besar yang melintang, dan membersihkan akses jalan dari Desa Bumi Segoro menuju ke lokasi candi. Setibanya surat laporan yang datang dari Tumenggung Sekodiningrat kepada Sir Thomas Raffles pada awal bulan November tahun 1813, Sir Thomas Raffles membalasnya. Surat balasan itu berisi izin untuk membuka akses jalan menuju lokasi candi berada, dan memerintahkan segera untuk membersihkan semak belukar yang berada di jarak 20 meter dari sekeliling candi, dan menebang pohon-pohon yang tumbuh di sekitar badan candi, dan berharap pekerjaan ini selesai sebelum bulan Desember di akhir tahun. Selama 2 bulan lamanya bekerja membakar semak-semak belukar dan menebang pohon-pohon melintang. Tumenggung Sekodiningrat yang dibantu mandornya Rahmat dan penduduk desa sekitar, mereka akhirnya berhasil membuat akses jalan dari Desa Bumi Segoro ke lokasi candi selebar 20 meter, dan juga mereka berhasil melihat perwujudan candi raksasa yang telah terkubur tanah. Dan pada tanggal 11 Januari di tahun 1814, ketika Sir Thomas Raffles melakukan kunjungan kerjanya ke wilayah Semarang, Tumenggung Sekodiningrat dari Yogyakarta menuju Semarang menemui Sir Thomas Raffles untuk melaporkan hasil dari proyek pembersihan candi. Dan setelah mendapatkan laporan dari Tumenggung Sekodiningrat, Sir Thomas Raffles memerintahkan rekannya seorang arkeolog yang bernama Mayor Christian Cornelius untuk meninjau dan meneliti ke lokasi candi. Setelah itu Sir Thomas Stamford Raffles yang tidak sempat mengunjungi candi raksasa yang terkubur tanah, dikarenakan harus kembali melakukan perjalanan dinasnya ke Surabaya, memerintahkan stafnya, Harmanus Christian Cornelius, yang seorang ahli arkeolog. Selanjutnya, Harmanus Christian Cornelius, yang disertai 3 stafnya dan ditemani Tumenggung Sekodiningrat, bersama-sama menuju Desa Bumi Segoro yang tak jauh dari lokasi candi. Setibanya di lokasi candi raksasa yang terkubur tanah, Harmanus Christian Cornelius segera melakukan pengukuran candi dan menggambar sketsa candi. Dan oleh perkiraan dari Harmanus Christian Cornelius,
bahwa bangunan candi yang terkubur tanah yang keadaannya hampir rusak yang telah banyak ditumbuhi semak dan pepohonan, candi itu diperkirakan berumur hampir 1000 tahun. Dan atas laporan dari pekerja warga yang bernama Pak Imin, bangunan candi itu oleh warga disebut Candi Borobudur. Kemudian merujuk pada buku yang berjudul Sriwijaya, yang ditulis oleh Profesor Slamet Mulyana, seorang profesor doktor ahli sejarah dan filologi yang berasal dari Yogyakarta. Dalam bukunya Sriwijaya yang terbit pada tahun 1960, Profesor Slamet Mulyana menjelaskan, dengan mengutip pembacaan isi teks prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Sri Kahulunan, oleh pembacaan dari Johannes Hans de Kasparis, seorang ahli filologi dan guru besar di Universitas Airlangga, disebutkan bahwa bangunan candi kuno besar yang sebagian terkubur tanah, yang untuk pertama kali keberadaannya diinformasikan oleh mandor kebun yang bernama Rahmat, kepada Tumenggung Sekodiningrat. Yang kemudian dilaporkan oleh Tumenggung Sekodiningrat kepada Sir Thomas Stamford Raffles, pada tanggal 18 September di tahun 1813, yang oleh warga sekitar bangunan candi kuno itu dinamakan dengan nama Candi Borobudur. Dalam kajian Johannes Hans de Kasparis, bahwa bangunan candi yang dikenal dengan nama Candi Borobudur, memiliki nama yang asli yaitu Kamulan Bumi Sambara Budhara, yang memiliki arti bangunan penghormatan untuk leluhur dalam perjalanan mencapai tingkat ruhani kebudayaan. Bangunan Kamulan Bumi Sambara Budhara dibangun pada era periode Mataram kuno yang ketika itu dipimpin oleh Sri Maharaja Samaratungga dari Wangsa Shailendra. Bangunan Kamulan Bumi Sambara Budhara yang dibangun pada periode pemerintahan Sri Maharaja Samaratungga atau Rakai Garung yang membutuhkan waktu hampir 50 tahun. Yang kemudian bangunan itu selesai pada masa kepemimpinan Maharani Pramodawardhani, putri dari Sri Maharaja Samaratungga. Peresmian bangunan itu terjadi pada tahun 764 Saka atau 842 Masehi. Kemudian masih dalam kajian Johannes Hans de Kasparis, yang dikutip dari buku Sriwijaya Karya dari Profesor Slamet Mulyana. Bangunan yang bernama asli, Kamulan Bumi Sambara Budhara, yang memiliki nama yang panjang. Seiring berjalannya waktu, nama yang panjang itu masih diingat oleh penduduk sekitar dari generasi ke generasi selama beratus-ratus tahun dengan nama yang lebih singkat, dengan menyebut bangunan itu dengan nama Candi Borobudur.